pelang nama yang lama yang tidak digunakan. Diinformasikan bahwa ini adalah merupakan cagar budaya, monumen kereta api dan makam pahlawan kerja. Monumen kereta api dan makam pahlawan kerja merupakan saksi sejarah pekerja Romusa dalam pembangunan rel kereta api dari Sijunjung menuju Pekanbaru dengan jarak 220 km. Pada masa pembangunan rel kereta api yang dimulai dari tahun 1943 hingga 1945 dipimpin oleh Jepang, Romusa mengalami penyiksaan dan penderitaan yang amat pedih. Akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1945 Kaisar Hirohito dengan resmi menyatakan Jepang menyerah tanpa syarat setelah tragedi Hiroshima dan Nagasaki. Maka tercatatlah sejarah pembangunan rel kereta api terpendek tapi menelan ratusan ribu korban jiwa. Pada tahun 1978 Gubernur Riau saat itu Bapak R. Subrantas membuat monumen peringatan pahlawan kerja sebagai bentuk penghormatan kepada korban pembangunan rel kereta api. Ini sekilas kita lihat relief mengenai peta jalan kereta api Moros Jujung Pekanbaru 200 km reliefnya, dan juga ini ada petanya. Ini bisa kita lihat bersama-sama Pekanbaru. Sungai Pagar, Kem 7 km 69. Ada juga Tanjung Pau, Muara Lembu, Kem Logas. Ini sebuah relief ataupun diorama yang menggambarkan proses pembangunan rel kereta api dan juga kejamnya tentara Jepang dalam menyiksa Romusa. Ini terlihat para Nippon ataupun tentara Jepang dan juga para Romusa yang bekerja bangun ataupun membuat rel kereta api dari Pekanbaru hingga Moros Sijunjung. Dan di atas terlihat sebuah monumen kereta api. Ini bagian belakang dari lokomotif ataupun rel kereta api. Sayang sudah tidak terawat, dan ini adalah ulah dari aksi-aksi vandalisme, coret-coretan nama. Kalau mau bisa nih bang. Ya. Apanya? Namanya pabriknya ada sini. C3322 jenis kereta apinya. Bagian depan lokomotif. Bagian depan dari kereta api jenis C3322. Ini
bang. Iya, ini bagian bawah dari kereta api. Ini relnya, sama-sama kita saksikan dan kita lihat. Ini ada sebuah deskripsi yang menggambarkan kondisi kereta api pada saat dahulu. Carnegie, perusahaan yang membuat kereta api Relnya bang. rel ini USA, ataupun negara asal Carnegie rel ini tadi. Dan kemudian ini ada tahun 1919, kemungkinan rel ini dibuat di tahun tersebut. Kemudian lanjut, SS Stadspoorwegen, rel buatan Carnegie dari USA. Kemudian dibeli ataupun dimiliki oleh SS Stadspoorwegen, dan kemudian dibawa ke Sumatera atau ke Riau oleh Jepang. Salah satu aksi vandalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita minta bantuan ataupun penjelasan kepada Vito lah, detail ataupun deskripsi dari objek ini, dari lokomotif ini seperti apa, pembuatannya apa, ini buatan dari mana, dan itu aja mungkin minta penjelasan sehingga dapat nanti kan memberikan gambaran ataupun wawasan kepada orang banyak. Ya. Minimal mereka tahu lah, jadi jangan hanya sekedar berbicara bahwa ada lokomotif di Pekanbaru, di mana itu di Markoyan, tapi nggak tahu itu seperti apa. Jadi setidaknya dapat memberikan pengetahuan lah bagi orang banyak gitunya. Ya mungkin minta bantu penjelasan kepada Vito seperti apa detailnya lokomotif ini. Ya. Oke, terima kasih bang sebelumnya udah mempercayakan saya sebagai ya untuk membantu lah menjelaskan lokomotif ini atau secara detail gimana. Kalau kita lihat dan kita lihat bentuknya atau apanya, di depannya juga ada sebetulnya tulisan C33 ini nih. Nah, berarti tandanya lokomotif ini namanya C33 tipenya, lokomotif seri C nomor 33. Kita lihat lagi beberapa referensi. C33 ini berasal daripada negara Jerman. Nama pabrik pembuatnya itu Esslingen, berasal dari Jerman. Lokomotif jenis ini sekarang di Indonesia cuma tinggal 3, yaitu ada di Taman Mini Indonesia Indah 1, di Sumatera Barat 1, dan di Pekanbaru yang menjadi monumen 1. Nah, C33 ini kalau kita lihat apa ya, tulisan cetakan yang ada di rodanya itu tulisannya 1939, berarti ya kemungkinan tahun dibuatnya kereta api ini adalah tahun 1939. Nah, kalau ininya sendiri ya kok bisa dibawa ke Pekanbaru, ya emang dulu jenis kereta api ini digunakan di Sumatera Barat oleh SSS, yaitu Sumatera Stadspoorwegen, yaitu perusahaan ibaratnya BUMN nya lah, PT KAI lah sekarang, yang ada di Sumatera Barat. Dan tadi kita lihat juga di bawah itu yang uniknya adalah yang jadi monumen ini, kereta apinya buatan Jerman, tapi rel yang dibuatnya itu adalah buatan Amerika Serikat. Itu tadi di relnya juga cetak
atau markingnya tertulis Carnegie. Carnegie itu nama pabriknya. Terus ada 1919, dan itu tahun pembuatan besi relnya. Dan ada tulisan USA. USA itu kan ya Amerika, United States of America, negara produsennya. Dan di ujung relnya itu tulisan SS. Nah, SS itu apa? SS itu Staatspoorwagen, yaitu perusahaan kereta api negeri milik Hindia Belanda. Catatan lain menyebutkan lebar rel ini, rel milik SS itu 1067 mili. Tadi saya udah mencoba menjengkal ya, itu ya hampir mendekati 1067, yaitu karena menjengkal kira-kira aja. Berarti benar ini apa ya, dari Jawa diambil terus dibawa ke sini oleh Jepang gitu, dijadiin lah sebagai motor penggeraknya untuk kereta api itu sendiri ya, untuk pembuatan jalur rel lah kereta api Muaro. Tapi aslinya ini catatan lain mengatakan kereta ini bukan dari Pekanbaru, ini udah mix aja, campur-campur aja. Jadi yang C33 ini beroperasinya lebih tepatnya di Sumatera Barat, sama ya di Sumatera Barat lah beroperasi. Kalau yang di Pekanbaru itu sendiri itu yang beroperasi udah nggak ada lagi, udah dibawa ke Delhi, namanya itu Hanomak 1B1, yaitu perusahaan dari Delhi Sasdang sana yang sama kereta apinya juga dicuri Jepang, dibawa ke sini. Jadi mengenai kereta api ataupun rel kereta api sisa yang ada di Pekanbaru, Iya. Kan ini ada banyak literatur yang kita baca, ada dari Delhi, dari Sumatera Barat, ataupun dari Jawa sana. Jadi kan kita nggak dapat informasi yang pasti. Ada asumsi bahwa ini dari Delhi, ini dari daerah lain ataupun tempat lain. Itu akurasi ataupun kita bisa memastikan bahwa itu benar produk dari Delhi, produk dari lain, itu apa tuh Pito? Oh, gampang aja Bang. Gampang kan ya? Sebenarnya itu tuh gampang sekali. Karena yang namanya pabrik ya, sama kayak kita beli mainan made in China, made in Indonesia, kan ada tulisannya. Sama besi-besi ini juga ada tulisannya. Kayak tadi kita lihat Carnegie USA 1919, paling terakhir itu SS, berarti diimpor oleh SS. SS itu kan Staatspoorwagen, perusahaan kereta api negeri yang ada di Jawa. Nah, kalau yang kita mau membuktikan itu dari Delhi, lo gampang juga Bang. Cari aja yang paling ujung, DSM, Delhi Spoorweg Maskapi, berarti itu milik Delhi. Kalau yang di samping Telkom itu kan triple S, SSS, berarti itu milik Sumatera, Staatspoorwagen yang di Sumatera Barat. Gitu aja Bang sebetulnya. Kalau misalkan kita mau membuktikan itu milik pabrik Semarang, Cirebon, berarti kodenya SCS. Kalau milik Surajaya berarti SJS, milik Palembang atau Lampung berarti SZS. Itu aja sih sebetulnya, sangat gampang. Jadi kita jangan langsung mengatakan oh itu Delhi, oh jangan. Ada memang benar rel-rel itu diambil dari Delhi, tapi kan tidak semua dari Delhi gitu. Yang tersisa di Pekanbaru ini ya yang saya lihat itu yang triple S, SSS itu yang dari Sumatera Barat. Yang dari Delhi kayaknya antara udah diangkat atau dipulangkan ke Delhi gitu. Berarti sepakat kita bahwa yang di Riau saat ini udah tidak ada lagi produk dari Delhi ya? Yang atau kita temukan belum ada ya. Karena tempo hari juga pernah mendapatkan informasi langsung dari akun Instagram Kereta Delhi ya, dan menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada kereta dari Delhi yang masih berada di Pekanbaru, sudah dibawa. Kita tahun 50-an tidak salah. Iya benar sekali. 50-an itu dari admin kereta api Delhi, Min Kadel itu kereta Delhi di Instagram mengatakan bahwa lokomotif yang ada di Pekanbaru itu tipenya Hanomak 1B1, Kraus DSM 30, dan rel-rel Delhi itu udah diangkat. Jadi ya yang kita temukan juga nggak ada tulisan DSM. Jadi belum adalah kita temukan sisa-sisa Delhi ya. Karena itu. Tadi Pito mengatakan bahwa untuk seri
C33 ini hanya ada 3 di Indonesia ya. Ya, Mungkin kalau tidak salah itu C3318 di TMI, betul. kemudian C3322 di Pekanbaru persis di belakang Pito saat betul. ini. Kemudian juga kalau nggak salah C3325 yang ada di Sumatera Barat. Ya. Wah, jadi kita harusnya cukup bersyukur dapat menyaksikan sisa perjuangan masa lalu ada di Pekanbaru. Ya. Harusnya ini semua harusnya ini dapat kita pelihara bersama-sama, Ya. kita rawat bersama-sama. Tapi kenyataannya kan tidak nih, udah seperti nggak Parah. terawat. Kan ini istilahnya monumental, nggak apa, momen bersejarah lah gitu. Tapi sayang nggak terawat. Belum lagi dengan ulah aksi vandalisme, Vandal di belakang. iya, coret-coretan. Dah cukup jelas. Terima kasih sebelumnya Vito. Mungkin ini dapat memberikan pengetahuan atau wawasan lah bagi kita semua yang masih umum, yang minim informasi mengenai sejarah kereta api di Pekanbaru. Mungkin yang disampaikan oleh Vito dapat memberikan informasi pengetahuan terutama bagi kita saya pribadi lah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.